Oke, sampai materi berikutnya pada pertemuan ketiga, organisasi dalam konsep manajemen file. Di sini materi ini juga sudah ada di sini. Ini kalau di download ya, nanti ada file ini akan saya coba jelaskan materi yang berkaitan dengan organisasi atau dalam konsep manajemen file ini. Nanti yang akan dipelajari adalah organisasi file atau berkas itu, kemudian pengaksesan file secara sekuensial, pengaksesan file secara langsung ya, direct ini, kemudian pengaksesan file secara indeks, kemudian cara memilih organisasi file, kemudian performansi file sekuensial. Dari jumlah model pengorganisasian file ini nanti kita coba ambil salah satu file sekuensial yang kita jadikan salah satu cara ya, untuk melakukan perhitungan yang berkaitan dengan performansi file itu sendiri. Tentunya metode yang digunakan tetap menggunakan 3 metode yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu dengan model sistem fix ya. Di sini ada contoh nanti ya, ada contoh di sini. Ini yang dikerjakan dengan fix logging, kemudian juga dikerjakan dengan span dan unspan ya. 3 metode itu yang kemarin sudah pertemuan 2 ya, sudah 1 dan 2 ya sudah kita bahas. Oke, untuk mempersingkat waktu ini jadi organisasi file ya, itu adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan dan menyimpan rekod-rekod dalam sebuah file. Ada 4 teknik dasar ya dalam pengorganisasian file. Yang pertama adalah organisasi file dalam sekuensial. Ini cara yang paling dasar dalam mengorganisasikan sekumpulan rekod ya, yaitu rekod disimpan dalam posisi yang berurutan ya, rekod disimpan dalam posisi yang berurutan. Kemudian ada organisasi file relatif. Di sini organisasi berkas sering digunakan dalam interaktif. Rekod tidak perlu disimpan dalam posisi yang berurutan ya. Disimpan secara direct access storage device DSD seperti pada magnetic disk ya. Bisa dalam CD atau dalam DVD atau dalam disk yang lain ya, hard disk strip itu. Kemudian indeks sekuensial, cara yang efektif untuk mengorganisasikan kumpulan rekod yang membutuhkan akses rekod secara sekuensial maupun secara individu berdasarkan nilai kuncinya ya. Ini seperti kalau kita punya buku, kemudian di akhir itu punya ada kamusnya gitu ya, ada indeks pencariannya gitu. Jadi di sini ada berkas tambahan ya, yang digunakan untuk membantu pencarian. Kalau di sini nanti juga membutuhkan
berkas atau log gitu ya. Ada log file sifatnya temporary, kalau di sini langsung aja, tidak membutuhkan file tambahan. Jadi yang di atas ini kalau dibuat satu ringkasan itu adalah ini adalah teknik menyimpan. Nah, teknik menyimpan ini kita tahu yang pertama di sini adalah teknik menyimpan, itu yang pertama adalah di sini ya. Menyimpan menjadi file ya, menjadi file. Nah, sehingga di sini ada yang disebut dengan sequential. Jadi file sequential. Jadi ini disimpan secara urut. Kemudian juga ada yang disimpan secara random ya. Ini ada atau disebut dengan file relatif. Nah, kemudian disimpan tapi dalam model indeks ya. Ini urut dengan cara tertentu ya, dengan urut berdasarkan kunci tertentu. Nah, berarti nanti file yang kita simpan ya itu bisa salah satu di antaranya. Nah, kemudian dari file tersebut ya, kemudian pertanyaannya adalah kalau sudah disimpan ya, berarti kalau sudah disimpan jadi menyimpan file ini dalam file, misalnya di sini sudah disimpan. Nah, ini berarti kalau menyimpan ini berarti insert gitu ya, atau menulis. Nah, kemudian mengaksesnya bagaimana ya. Nah, mengaksesnya ini juga tergantung bagaimana file tersebut disimpan. Jadi tadi ada tekniknya ya. Di sini teknik menyimpannya nanti dalam sequential, kemudian dalam file relatif ya, kemudian dalam bentuk indeks sequential. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Kalau kita tahu teknik menyimpannya, kita juga harus tahu teknik mengaksesnya ya. Sehingga dari teknik tersebut maka akan diketahui ya, cara mengaksesnya. Ada yang mengakses langsung ya, mengakses langsung ya. Di sini mengakses langsung adalah satu cara pengaksesan record ya, yang langsung tanpa mengakses seluruh record yang ada. Nah, ini model ini ya, ini berarti cocok disimpan di magnetic disk ya, disimpan di magnetic disk.
Karena di dalam disk di situ dalam menyimpan itu bebas, ya, tidak harus dalam urutan tertentu. Dan hard disk kemarin, hard disk mau disimpan di track berapa, ya, apakah di track sini, atau tracknya sama tapi sektor dan bloknya berbeda, terserah, karena ada kemampuan membaca headnya, ya. Nah, sehingga setelah membaca ini di sini tidak harus membaca di sini, tapi bisa langsung membaca di sini, nggak masalah, sehingga direct akses. Nah, kalau sequential akses adalah satu cara pengaksesan record yang didahului dengan pengaksesan record yang sebelumnya atau di depannya. Ini cocoknya di tape, ya. Sehingga cocoknya ini sebenarnya untuk backup sebenarnya. Membacanya harus urut, tidak bisa langsung, ya, karena harus melewati file atau record sebelumnya. Nah, kemudian indeks direct access adalah satu cara pengaksesan record yang memerlukan bantuan berkas khusus, ya, memerlukan bantuan berkas. Nah, sehingga dalam mengaksesnya, ya, ini membutuhkan berkas, jadi tidak bisa langsung pada filenya. Nah, sekarang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses pemilihan organisasi file? Ini ada karakteristik media penyimpan yang digunakan, nah, ya. Ada karakteristik dari media penyimpan. Jadi kalau kemarin disimpulkan ada kelompok disk, kemudian ada pita atau tape. Nah, sehingga tape ini jelas karena ada satu ini ada satu pita yang digulung gitu, ya. Kemudian ini digulung, bacanya headnya cuma di sini, ya. Head untuk membaca tulis. Ya, untuk read dan read-nya hanya dari satu tempat, satu posisi, ya. Sedangkan ini magnet di sini ini adalah headnya bisa naik turun, ya. Dia bisa secara random, ya. Dia membaca tanpa harus melalui urutan atau dalam klaster tertentu, dia bebas membaca. Nah, sehingga ini yang disebut memiliki tergantung karakter media penyimpan yang digunakan. Nah, kemudian volume dan frekuensi dari transaksi yang diproses, ya, volume dan frekuensi dari transaksi yang diproses itu juga mempengaruhi. Jadi ini kalau volumenya besar, ya, kemudian sering dipakai, nah, sehingga ini yang cocok adalah pakai disk. Kemudian respon time yang diperlukan, ya, respon time yang diperlukan. Jadi kalau respon time yang dibutuhkan itu adalah membutuhkan kecepatan, ya, tentunya ini juga mempengaruhi cara pengaksesannya. Jadi dalam organisasi file kita menyimpan itu ada tekniknya, kemudian mengakses itu juga ada tekniknya. Nah, teknik menyimpan dan mengakses ini tentunya menyimpan cocoknya di mana, ya, itu sehingga harus tahu karakteristik media penyimpan.
ya, media penyimpan harus ketahui sehingga kita bisa mengorganisasikan file yang sesuai dengan kebutuhan, ya, sehingga performansinya dapat dijaga dengan baik. Kemudian ilustrasi dari pengaksesan file itu. Nah, langsung saya ambil sekalian. Nah, tadi yang pertama di sini teknik mengaksesnya adalah direct access. Nah, direct access ini berarti misalnya ada berkas, nah ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi pada saat pembacaan berkas, ya, harus dapat dilakukan secara langsung, ya, pada sembarang posisi. Jadi misalnya ini ada 1 dan 4, misalnya ini habis. Nah, satunya mungkin di sini, ya. Ini angka satunya. Kemudian angka 4-nya mungkin di sini, ya. Sehingga head itu bisa langsung ke sini, ya. Kemudian bisa langsung ke sini, ya. Sehingga posisinya di sini, ya, cocoknya kalau direct access, ya, ini disimpan dalam disk. Nah, tetapi kalau yang sequential, ya, yang atas tadi magnetic disk, ya, dan yang sequential ini cocoknya di magnetic tape, ya, di tape sequen. Adalah suatu pengaksesan record yang didahului dengan pengaksesan record yang ada di depannya. Jadi kalau sequen di sini, nah, ini pada saat ini akan membaca 1 dan 4, ya, tidak terpengaruh oleh posisi 2 dan 3, sehingga kondisi ini karena memang penempatannya boleh bebas dimanapun, ya, boleh bebas dimanapun alokasinya. Nah, tapi kalau sequential harus melalui posisi awal sampai pada posisi yang dikehendaki. Jadi setelah membaca 1, membaca 4 harus melalui 2 dan 3, ya. Sehingga ini cocoknya adalah di magnetic tape. Nah, sehingga sama saja yang digambarkan tadi, kalau misalnya ini ada tape ini, ya. Nah, di
sini headnya, dia hanya bisa membaca di sini, ya. Sehingga posisi data-data yang di sini mau tidak mau harus ikut dibaca, ya, ikut dibaca, ya, dalam blok tersebut, sehingga tidak bisa mengakses langsung 1 dan 4, maka dia juga harus membaca 2, kemudian juga harus membaca 3, baru yang dimaksud adalah 4, ya. Ini gambaran, ini cocoknya adalah di tape, magnetic tape. Kemudian indeks direct access adalah satu cara pengaksesan rekod yang memerlukan bantuan berkas khusus, ya, sebagai satu berkas indeks. Nah, sehingga di sini kita tidak bisa mengakses data itu tanpa membutuhkan bantuan berkas, ya. Sehingga ada berkas bantuan, berkas indeks, ya. Atau ini bisa disebut PMT, ya, page map, tabelnya. Sehingga pada saat mengakses data, sehingga dia membutuhkan berkas tambahan. Jadi misalnya di sini ada data yang tidak urut, ya, misalnya 0, 4, 1, 2, 3. Misal ini jadikan indeks urut, maka butuh, ya, file yang sifatnya temporary yang digunakan untuk mengurutkan secara, ya, secara virtual gitu, ya. Jadi di sini nanti salah satu tekniknya adalah balance tree, ya. Balance tree, sehingga di sini membutuhkan file tambahan, ya, file tambahan. Ini yang ada pada index access method. Oke, selanjutnya kita langsung pilih file berikutnya. Kita coba bahas file sequential. Ini ada keberurutan rekod-rekod di file menurut kriteria tertentu, ya, urut, ya, sequence-nya. Ini order file berdasarkan kriteria tertentu. Rekod berisi semua nilai data atribut dengan posisi yang sama. Adanya aturan kriteria tertentu yang menjadi kunci pengurutan, ya, kriteria sebagai ordernya tadi. Umumnya terdapat pada media lama, ya, pada CAD dan TIPS, karena sequential ini. Secara fisik, rekod diurutkan berdasarkan kunci primer secara fisik, ya. Tidak dapat direct access, ya, karena sequence di sini dia harus tergantung pada rekod-rekod sebelumnya. Tidak dapat terhadap rekod yang diinginkan. Pencarian sequential sampai rekod ditemukan. Pencarian biner digunakan untuk mempercepat akses, ya, harus diketahui ukuran file dan posisi tengah filenya. Jadi ini tadi gambarannya, ini sequential, ya, sequential. Nah, kemudian ini tergantung, ya, jadi tidak bisa akses langsung, ya. Ini keterangan ini secara fisik rekod tidak bisa